Nah, kita lihat dulu bulan Mei. Siap. Mainkan Bang. Apakah ada sesuatu di bulan Mei, Oke. ya kan, yang menurut mereka ini akan ada pergerakan besar? Oke. Jadi kalau kartu ini Bang, ini kartu The Five of Cups, 5 cawan. Boleh dicek juga di Google atau nyalakan AI-nya. Ini tentang seorang pemuda yang dia ini mempertimbangkan sikapnya harus gimana. Melihat 5 kesempatan, 5 cawan yang dia miliki. Ini 3 itu sudah tertumpah. Dia sisa 2 lagi Bang. Dan dia harus menentukan ini perasaan optimis atau pesimis. Karena kalau 2 lagi ini sampai gagal, semua gagal. Nah maka dia harus menyeberang di jembatan ini. Bahwa dia nggak boleh pesimis lagi, dia harus optimis. Nah masyarakat di akar rumput Bang, ini sudah nggak mau dan lelah dengan semua pembelahan yang terjadi. Saya katakan pembelahan karena Abang ingat, sosial media dan perpecahan, polarisasi Bang, itu digunakan semenjak tahun 2000 berapa yang Pak Jokowi di awal dan Ahok itu. 2014. Iya, seakan-akan gini Bang. 2017 Ahok. Kita harus memilih. Lo itu mereka atau ikut kita. Padahal kan bisa saja kita itu berpikir yang diantaranya 2 hal yang terkutupkan tadi itu. Dan itu selalu dilakukan. Masyarakat jadi lelah Bang. Ya. Memangnya sampai segininya kita harus memilih seseorang. Masa kita harus menganggap jahat orang yang bukan bersama dengan kita? Nah apakah ini adalah sesuatu yang harus kita teruskan untuk bangsa Indonesia ini? Mereka sudah lelah Bang. Sehingga mereka itu pengennya sekarang ini adalah yuk kita lanjut saja dengan yang ada sekarang ini. Kalau memang harus dilakukan perubahan, lakukan tanpa ada friksi. Karena kalau kita melihat zaman dulu Bang, Indonesia ini nggak pernah ada sebuah peperangan yang besar kayak di China Bang. Pertumpahan darah, masyarakat meninggal saat adanya perpindahan kekuasaan. Semuanya tuh smooth, semuanya itu nggak melibatkan masyarakat meninggal dunia dalam jumlah yang sangat besar. Masyarakat Indonesia tuh pengennya damai Bang. Jadi Mei ini nanti, saya katakan kalau itu sampai terjadi, itu bukan suara rakyat. Itu hanyalah suara penjahat. Iya, apa yang ngomong, tapi saya ikut setuju Bang. Kan penjahatnya kita nggak tahu. Iya, akrobat politik Bang. Bisa aja Soros katanya. Iya. Tapi ya tetap Soros nggak mungkin melakukan sendiri, dia pasti pakai proksi yang, ya tadi Bang. Kalau Wong Jawa bilang Bang, dulu itu londo ireng Bang. Orang Belanda tapi yang kulitnya kayak kita. Seperti itu. Cek ya, ini artinya apa. Kalau saya sampai ngawur, tulis aja di komentar ini. Ada ramalan Juli. Ya. Ramalan prediksi. Prediksi. Kalau politik kan nggak mau. Kalau Pak JK mengatakan seperti itu karena melihat peperangan yang terjadi. Dan potensi kenaiknya harga rupiah serta brand itu Bang. Apa namanya? Oil, minyak di luar negeri. Kalau sampai itu terjadi, maka Indonesia ini kalau tidak menaikkan harga dan tetap memilih kebijakan populis dengan tetap menekan dan memberikan subsidi, nah itu akan terjadi. Itu seperti yang ingin dikatakan oleh Pak JK. Tapi kalau dilihat dari bagaimana Donald Trump ini ngeri kalau sampai November nanti di-impeach, dan juga Iran ini kan orang mengira selama ini mereka itu akan sangat fierce atau agresif, tapi ternyata saat mereka itu kemarin disodorkan adanya gencatan senjata, mereka juga menyambut baik. Mereka hanya mensyaratkan, oke, tapi Hormuz ini gue kelola sampai kerugian perang gue ini terpenuhi. Nah jadi sebenarnya seluruh dunia pun ini nggak mau perang Bang. Yang mau perang cuma Donald Trump dan Netanyahu. Yang kayaknya udah meninggal deh Bang. Netanyahu nggak pernah muncul lagi. Saya baca kartunya begitu ya, tapi ya nggak tahu, nanti silakan di ini aja, di googling apakah betul atau tidak. Saya lihat gitu. Boleh saya katakan bahwa kondisi seluruh dunia ini Bang, kebatinannya Bang, nggak pengen perang, nggak pengen ribut. Tapi oligarki, dan oligarki nggak cuma di Indonesia ya. Internasional oligarki ini pun ingin terjadi ada sebuah ya kocok ulang lah Bang. Mereka tuh kan main kartu Bang, kayak oke sekarang udah selesai, yuk kartunya dikumpulin kita kocok. Nanti mereka akan pertukaran kepemilikan aset internasional itu tadi. Kalau saya melihat lebih jauhnya begitu Bang. Itu kan faktor-faktor yang membuat pemerintahan atau negara kita tuh digoyang-goyang. Ada aktivis, ada NGO, ada para pengamat, kaum kritis yang merasa kayaknya Prabowo ini nggak benar gitu. Tapi belakangan ada juga isu-isu tentang deep state.
Deep state itu kan orang-orang yang Betul. sebenarnya dia nggak masuk struktur, tapi Iya. dia ikut mengatur dan mengelola negara itu juga lewat tangan-tangan orang dalam. Betul, Ya kan? betul Bang. Berarti ada Brutus dong di. Iya dong. Kalau Iya. ada deep state kan, Iya, deep Pak. state itu nggak akan berjalan kalau nggak ada Brutus. Betul, betul. Saya kira sih Ada Brutus, Bang. ya tanpa melihat kartu ya kalau saya bilang ya pasti ada Bang. Pasti ada. Pasti ada Bang. Kita Pasti bisa ada. kasih clue gitu. Waduh. Takut itu. Takut disiram air keras enggak kan? Enggak. Enggak, karena isu tentang deep state itu rame. Saya juga lihat apa sih? Oh, ternyata ini. Berarti kalau ada deep state, berarti ada Brutus dong di pemerintahan Prabowo. Pasti ada Bang. Tapi ya itu tadi. Sebenarnya semua orang tahu Bang, ya kan. Ada yang Berarti Bang Denny juga tahu kan semua. ada yang bilang katanya inisialnya depan sama belakangnya sama gitu ya. Dua huruf sama gitu ya. Oh, berarti abang Bang Denny. Mau saya sebut namanya, Bang? Saya juga takut disiram air keras Bang. Iya, deep state itu isu deep state mulai. Tapi saya sih masih tetap melihat bahwa ini rajutan yang memang sengaja dibuat untuk walaupun tidak menutup kemungkinan di setiap pemerintahan itu ada faksi. Tapi Bukan tidak menutup, pasti ada Bang. Iya, tapi apakah faksi A, B, C itu bisa jadi Brutus itu kan kita nggak tahu. Iya. Karena Iya. Brutus itu dia udah mengarah ke konspirasi untuk menjatuhkan pemimpin utama. Betul, betul. Tapi ya tadi Bang, bisa saja orang seperti ini. Nah yang celaka adalah begini Bang. Celaka dalam artian kita takutnya semoga ini nggak terjadi. Mereka ini bukan dikendalikan oleh pihak asing, tapi mereka itu memiliki sebuah terjemahan tentang nasionalisme yang berbeda. Nah tapi semua itu Bang, kembali Bang, kalau saya kira, balik ke yang dua tadi Bang. Ini teori saya, teori Darko ya. Kaum kalah itu jelas. Nah tapi kalau bukan kaum kalah tadi Bang, mereka itu menilai apa yang terjadi hari ini dengan currency atau penggaris di masa lampau Bang. Mereka melupakan bahwa di zaman sosial media seperti sekarang ini, hal-hal yang terjadi itu nggak sesederhana seperti dulu kita akan menyelesaikan dengan cara dulu. Contoh Bang, misalkan ada orang bilang, menurut Bang Vincent, Indonesia ini harus ada oposisi atau tidak? Indonesia perlu oposisi apa enggak? Enggak perlu. Karena? Kita ini kan negara demokrasi, semua bisa didiskusikan. Oke, saya setuju itu. Ya kan, bukan musyawarah untuk mufakat. Betul, di Indonesia. betul. Jadi nggak ada oposisi. Betul harus. sekali, betul sekali. Dan saya ingin melengkapi itu Bang, dengan sebuah fakta yang banyak dilupakan adalah, Bang, orang-orang itu selalu bertanya, kenapa kita nggak seadem di Jepang, Korea Selatan, China. Bang, saya sama abang aja, sukunya beda Bang. Karakter wajah kita aja, Ya. walaupun mungkin kulitnya hampir sama, kita beda Bang. Indonesia itu 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke. Ini bentuknya aja udah oposisi Bang. Budayanya saja oposisi Bang, berbeda gitu loh. Nah kalau perbedaan ini mau kita pertegas lagi atas nama demokrasi Bang, pecah negara kita Bang. Seharusnya yang harus kita rajut itu bukan kebebasan berpendapat, tetapi keinginan untuk mempersatukan perbedaan itu tadi Bang. Kita lupa yang dibilang sama Garuda itu apa. Kita lebih memfokuskan diri kita itu kepada perbedaannya. Padahal tunggal ikanya ini masih ada gitu loh. Mereka merasa bahwa, misalkan nih Bang, kalau misalkan loh, saya orang Jawa ingin seluruh Indonesia harus pakai cara Jawa, nggak bisa Bang. Orang Batak pengen semuanya Batak, nggak bisa. Ayo kita ngobrol. Kita sama-sama Indonesia. Nah maka saya selalu mempertanyakan, apakah kita akan mengadopsi demokrasi? Ini kita telan mentah-mentah. Seperti negara aslinya itu melahirkan. Dan toh negara aslinya Bang, itu juga nggak demokratis amat Bang. Buktinya Trump. Nah sekarang kita dengan utopia yang mereka ciptakan, kita melakukan atas nama itu Bang, menghina orang lain, merendahkan, berusaha menjatuhkan. Itu kan kita lupa kalau kita ini orang Timur Bang. Orang-orang ini mungkin sekolahnya mereka profesor, tapi ya saya bahkan ikut mendengarkan saya mendengarkan Bang, upaya Pak Saiful Mujani di channelnya untuk menjelaskan. Iya, beliau mengambil hasil yang dia dapatkan di Ohio dulu di Amerika Serikat. Bang, nggak cocok Bang. Ya, kontekstual. Iya Bang, kalau saya kira ya kita nih, saya orang Jawa Timur, orang Tulungagung, mungkin kita ketemu sama orang Tarutung, mungkin ketemu orang Maumere.
Kita ketemu, Iya. kita ngobrol, kita ciptakan Dan sendiri lah. demokrasi Amerika itu liberal kan. Iya, Kalau kita nggak begitu ya. iya Bang. Kita, Kalau diarahin ke sana repot. Bang, jujur kata nih Bang, sebenarnya Bang, mereka ini adalah bangsa barbar Bang. Kita ini bangsa yang dari dulu sampai sekarang, karena kita di Katulistiwa Bang, kita ini lebih berkebudayaan tinggi Bang. Saya lebih percaya hal yang seperti itu. Tadi Bang Denny bilang yang ditakutkan justru orang-orang yang tanda kutip bisa jadi Brutus itu Iya. memiliki Pandangan tentang interpretasi nasionalisme, sendiri tentang demokrasi yang berbeda. Iya. Emang apa interpretasinya kira-kira? Bisa macam-macam, tapi yang pasti garis besarnya ini adalah mereka pasti menilai apa yang terjadi saat ini dengan kacamata penggaris masa lalu, dan mereka bisa saja mengatakan misalkan Pak Prabowo ini salah dalam mengelola karena tadi itu tidak cukup demokratis, apakah beliau ini kurang merangkul masyarakatnya atau apapun. Tapi bukan artinya Bang, mohon maaf, saya menyetujui semuanya. Saya tetap merasa bahwa pemerintah ini memiliki dosa besar dalam menyampaikan informasi yang tidak akurat dan komprehensif ke masyarakat, sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini nggak nyampe Bang. Di perjalanannya itu diintercept dengan orang-orang yang tidak menyukai hal-hal yang terjadi, akhirnya masyarakat ini sangat mungkin bisa terhasut. Tapi kan Pak Prabowo itu juga produk politik Orde Baru kan. Betul Tapi sekali. kalau dilihat sikapnya sepertinya tidak mengadopsi kebiasaan atau kultur politik apapun di Orde Baru gitu. Saya kira, Selain misalnya isu undang-undang TNI, toh kalau Betul. ngomong undang-undang kan bukan cuma bukan legislatif betul, doang, bukan betul Bang, eksekutif doang kan, betul Bang, bukan kepala negara doang, betul Bang. tapi juga ada DPR di situ. Gitu. Betul Bang. Dan untuk itu, saya ingin melengkapi lagi bahwa Pak Prabowo betul produk dari Orde Baru. Orde Baru. Tetapi kita mengetahui bahwa Pak Prabowo ini melalui banyak sekali perjalanan yang kita tidak tahu bahwa dia ini ada di setiap tirai pergantian perpolitikan di Indonesia. Mas Anies Baswedan, Pak Jokowi, Ahok, itu dilahirkan oleh Pak Prabowo juga. Dan beliau sudah melewati itu semua, bahkan dari seorang jenderal yang dia selalu berapi-api kalau pidato, sampai Bang, 2 tahun lalu Bang, joget-joget Bang. Jadi kalau saya kira beliau melalui semua itu, dan udah beliau, kalau ada kalimat Pak Prabowo sudah mewakafkan dirinya, itu yang paling saya percaya, karena Pak Prabowo udah gak butuh apa-apa lagi Bang. Dan saya melihat bahwa presiden yang paling ideal itu adalah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini bukan petugas partai. Pak Prabowo bukan juga titipan orang lain. Pak Prabowo tidak dilahirkan oleh kingmaker Bang. Dia adalah dirinya, dan dia di sini itu memberikan perintah yang anak buahnya ini pasti akan Katanya tidak ikuti. dilahirkan, tapi diasuh oleh kingmaker. Iya, Poles. betul. Tapi kembali lagi, di antara 3 yang kemarin Bang, saya merasa bahwa Pak Prabowo ini nggak harus lapor kepada atasannya. Karena Cuma- dia batasan. Ya betul. Tapi kalau 2 yang lainnya Bang, itu kan pasti punya pengusung. Saya nggak kebayang saat Mas Anies jadi presiden, dia terus kemudian meniadakan Pak Surya Paloh. Atau waktu Mas Ganjar, ya pasti akan lebih parah dibandingkan Pak Jokowi yang di sidang kayak siswa di kelas BP itu Pak. Seperti itu. Duduk begini terus Bu Mega. Iya, ada Mbak ini Puan. Iya, makanya. Jadi saya merasa bahwa yang terjadi ini adalah sesuatu yang memang seharusnya harus terjadi. Jadi menggulingkan Pak Jokowi juga bukan Pak Prabowo itu sebenarnya itu solusi yang terlalu naif gitu. Dan apapun motifnya, Bang, itu kesimpulan yang kalaupun sangat naif. itu kita bilang solusi, menggulingkan ini kan digulingkan, lah terus mau diganti siapa? Gibran. Iya, apa mereka mau? Ya, kalau secara konstitusional Ya, gitu. Bang Gibran, tapi apa mereka mau? Enggak juga kan. Jadi sebenarnya itu bukan solusi juga Bang. Mereka kan maunya sepaket. Nah, kalau sepaket, pertanyaannya kemudian, mau kita gantikan dengan cara apa? Pemilu ulang. Uangnya dari mana? Iya. Ataukah ini kayak lomba Agustusan? Kalau pemenang pertamanya dipanggil nggak datang, otomatis pemenang kedua atau ketiga yang menggantikan? Kan enggak Bang. Kita juga habis. Nah, betul. Oke. Jadi menurut Bang Denny, bagaimana cara kita menghadapi suara-suara miring seperti ini? Ya. Kritik saya termasuk orang yang bukan anti kritik. Ya, saya kira kita semua Iya dong. tidak Iya anti dong. kritik. Iya dong. Jadi Iya lu dong. kritik aja nggak Iya apa-apa. Betul Bang. Tapi apa yang salah dari kritik orang-orang ini? Ya itu tadi, kalau menurut saya di sini adalah 2 hal itu tadi Bang. Jangan pernah memperalat kaum kalah Bang. Karena orang-orang ini bukan untuk dipergunakan,
tapi mereka ini untuk di-empower, Bang. Untuk diajak berpikir dengan lebih optimis lagi. Kedua, mereka harus menilai dengan currency zaman now ini tadi, Bang. Nggak bisa dengan kacamata dulu. Yang artinya apa? Mereka mengatakan Pak Prabowo tidak bisa dikasih tahu. Mungkin karena mereka tidak berusaha ngasih tahu. Kalau dibilang bahwa pengamat itu ditertibkan, Bang. Lalu kenapa Pak Prabowo kemarin ketemu dengan Najwa Shihab? Ketemu dengan Mbak Eno. Said Didu. Nah, nggak masuk akal, Bang. Saat itu terus kemudian dijadikan sebuah pembenaran mereka melakukan konsolidasi yang seperti kemarin itu. Bahkan yang bukan profesor pun saja bisa menilai itu sesuatu yang kurang pantas. Tapi kembali, Bang, kalau tadi ditanya apa yang harus dilakukan, kita juga harus mengingatkan pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Iya kan? Mayor tadi juga nggak bisa adalah seperti itu juga saya ikut mengkritisi gitu loh. Pak Prabowo pun juga harus mencoba untuk menjelaskan gentengisasi ini apa. Nggak terus juga masyarakat ada gentengisasi. Motor berapa ribu unit datang. Tetap saya nggak membela hal-hal yang seperti itu. Tetapi menggulingkan atau memaksudkan Pak Prabowo bukan solusi yang tepat. Terakhir, kira-kira kritik Bang Denny terhadap pemerintahan secara umum atau Pak Prabowo secara pribadi apa? Itu tadi komunikasi, itu paling penting dan paling krusial. Kenapa komunikasi? Ya karena itu tadi, Bang, ujuk-ujuk mereka melontarkan sesuatu, tapi nggak diberikan ejawantah secara tepat. Akhirnya masyarakat tidak mengerti, orang-orang yang nggak suka mempergunakan itu tadi untuk menyerang kembali. Apa karena mereka yang dipilih ini justru tidak mengerti isi kepala Pak Prabowo? Itu termasuk, Bang. Seperti kemarin. Karena gini, kalau mereka paham apa yang diinginkan Pak Prabowo, Pak Prabowo itu tidak harus menjelaskan kenapa dia harus ke BOP, apa segala macam gitu, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, semua udah ada bagian ya kan, semua ada menteri di situ, ada menteri luar negeri, ada menteri koperasi, menteri desa di situ ada, menteri, makanya, bahkan ada badannya BMPG. Saya lanjutkan, satu, komunikasi harus diperbaiki. Kedua, sebaiknya Pak Prabowo ini stop being Mr. Nice Guy. Dia sudah berhenti, dia nggak sedang pemilu, Bang. Nggak usah jadi orang baik terus. Artinya apa? Orang-orang yang tidak pantas, yang selama ini memang Pak Prabowo seakan-akan wajib lakukan untuk memberikan kue ke semua orang. Pak, ganti saja, Pak. Nggak masalah. Toh sekarang dia memiliki kekuasaan untuk bisa mendapatkan suara rakyat kan. Orang-orang dan partai politik yang tidak mau untuk mengikuti permainan ini, ya sudah tinggalkan saja. Jadi kalau saya kira di sini Pak Prabowo nggak perlu takut untuk mengganti seperti yang terakhir Menteri Pariwisata yang kebingungan waktu ditanya dicecar oleh anggota DPR. Ganti aja, Pak. Nggak usah takut. Jadi kalau saya kira ini adalah saat beliau menempatkan orang-orang yang tepat dan orang-orang yang kritis ini, Bang. Kalau memang mau suruh menunjuk perwakilan, masukkan satu di pemerintahan. Menteri Pariwisata termasuk yang saya juga amati selama ini. Saya pikir dulu kan ketika dia ngomong tentang pariwisata Bali, terus ada lagi bahasa Inggrisnya. Saya pikir kan, ini AI. Iya, betul, ya betul, kan? Karena betul. waktu itu kan ada AI-nya Sri Mulyani. Betul, gitu kan. Betul, Bang. Wah, ini betul, pasti Bang. AI juga. Tapi kemarin ketika di depan para legislatif, anggota legislatif itu, saya pikir, waduh, kacau juga kalau. Betul. Itu harus diganti, Bang. Kalau menteri kita seperti ini ya. Iya. Dan memang harusnya mereka itu. Iya. Nah, selain Menteri Pariwisata, kan ada isu reshuffle. Iya. Menurut Bang Denny, pos-pos mana yang harus benar-benar jadi prioritas Pak Prabowo untuk menempatkan orang-orang yang kompeten? Saya nggak bisa menyebut tanpa harus menjelaskan satu demi satu, dan ini akan jadi beberapa episode nanti, Pak. Tapi yang pasti, Pak Prabowo ini harus mulai memastikan bahwa orang yang pantas itu menjabat kedudukan yang pantas. Meritokrasi ini harus ditegakkan, Bang. Dan yang kemarin itu kan sebenarnya dilakukan agar Pak Prabowo ini adem kan di 1 tahun 2 tahun awal. Nah sekarang saatnya mengganti itu semua dengan orang-orang yang memang diperlukan. Bahkan ini mungkin sesuatu yang saya sudah lihat dari kartu dan berkali-kali saya lihat, Bang. Dan ini tidak mungkin kita lepaskan dari suksesi yang selanjutnya. Saya harap Pak Prabowo di sini juga mengikuti jejak Pak Jokowi yang berusaha melakukan rekonsiliasi. Nah, kalau Abang mendengarkan saya menyebut kata dengan memenggal seperti itu, Abang ingat siapa, Bang, yang mengatakannya selalu seperti itu? Terima kasih telah membersamai kita selama ini. Membersamai kita. Siapa itu? Nah,
Kalau dulu Pak Jokowi, itu kan tahu bahwa Pak Jokowi ini selalu berhadapan dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi ingin semuanya berjalan dan menerus, akhirnya memasukkan Pak Prabowo ke pemerintahannya. Ya. Ini saatnya Pak Prabowo memasukkan Anies Baswedan. Betul, Bang. Kenapa? Karena saya berharap di tahun 2029 nanti, Pak Prabowo ini menggandeng Anies Baswedan sebagai wakilnya. Nah, saat itu terjadi, saya memiliki sebuah eksperimen storyline politik di kepala saya. Masyarakat yang kaum kalah ini akhirnya nggak punya lagi tempat untuk menaruh kemarahannya ini, Tapi Bang. emangnya Anies itu secara politik lawan sebandingnya Prabowo? Saya nggak bilang harus sebanding. Ya, Seperti kalau- JK dan Rismond itu nggak bisa. Ya, kalau Ya. misalnya kan analoginya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan memang ini Oh, betul, betul. lawan yang sebanding lah, tanggung bener Betul, ya kan. betul sekali. Jadi Betul ketika sekali. Pak Jokowi memasukkan Pak Prabowo ke Betul kabinetnya, itu sama aja dia menambah kekuatan 2 kali lipat. Betul. Kalau lihat dari kita. Betul. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo memasukkan Anies ke dalam kabinetnya, apakah ini benar-benar akan membawa perubahan atau malah membuat? Saya Karena kita tidak bisa menutup mata, saya bukan pendukung Anies, bukan Iya, tidak iya, benci iya. Anies. iya. Juga kita nggak bisa menutup mata bagaimana orang-orang itu begitu pesimis terhadap Anies Betul. dari rekam jejaknya. Tapi begini, Bang. Hmm. Kita itu melihat bahwa pembelahan itu selalu tentang, kalau dulu itu kan partai kanan dan partai kiri. Kalau partai kiri partai sosial, Ya. kalau kanan ini agamis. Ya. Dengan ada yang non partai itu Golkar. Golkar bukan partai, golongan karya kan, Bang, di tengah-tengah. Nah, sekarang ini Mas Anies itu tuh menjadi simbol dari antitesisnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jika antitesis ini dihilangkan, Bang, orang-orang ini nggak punya alasan untuk nggak bersatu. Siapa yang menjamin itu, Bang? Ya, saya melihat dan Abang Bukannya bertanya kepada saya. Malah nanti akan terjadi perpecahan di lingkaran Pak Prabowo sendiri. Saya pikir hal Karena seperti lingkungan para Pak Prabowo itu ada orang yang benar-benar sulit untuk membuka pintu ke Pak Anies. betul, Ya. mengerti. Tetapi kembali, Bang, Hmm. bahwa apapun yang terjadi ke depan, Bang, saya katakan kita tidak bisa menilai apa yang ada di hari Ya. ini dengan sesuatu di Betul. dulu. Abang juga tidak bisa menilai apa yang terjadi di masa depan dengan pandangan di masa sekarang. Maka rekonsiliasi ini harus bisa diteruskan. Bahkan jika Pak Prabowo pun nanti harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya kira ini adalah perjalanan yang memang susah, tapi ini demi bangsa. Dan saya bukan seorang simpatisan dari Anies Baswedan, tapi saya melihat secara logika bahwa ini sesuatu yang akan membuat semua perpecahan ini ada, karena Mas Anies ini adalah simbol, Bang. Itu kayak Ali Khamenei, Bang. Jadi dia harus dibunuh dalam tanda kutip. Tidak boleh menjadi lambang dari orang-orang kalah ini tadi. Sama seperti Pak Prabowo yang selama ini dijadikan orang Sumatera Barat, Bang. Berharap sekali karena nggak suka sama Pak Jokowi. Iya. Tapi akhirnya setelah Pak Prabowo masuk, mereka sekarang putus asa berharapnya sama Mas Anies. Orang Sumatera Barat. Kebanyakan. Iya, tapi kan persoalannya gini, Bang. Kita juga bisa melihat rekam jejak lah ya. Betul, Bagaimana mengerti, Bang. Anies mengurus Jakarta, Mengerti, Bang. Mengerti, Bang. Bagaimana dia kemudian memanfaatkan dulu isu-isu Mengerti, Bang. negatif itu. Justru itu nanti Mengerti. dengan kan kenapa Anies gagal di Capres? Ya. Saya kira karena latar belakang itu. Mengerti, Bang. Jadi kalau orang ini dimasukin lagi ke dalam Iya. lingkaran Pak Prabowo, Iya. bukannya malah lebih kacau. Iya. Artinya gini, kita tidak mau berdamai, tidak mau memasukkan orang hanya karena kita mau ikutin kemauan dia. Berarti mestinya itu juga yang dilakukan Pak Prabowo dengan semua pengamat itu kan. Mereka protes keras, Oh, betul. iya kan? Betul, Bang. Ya udah gandeng aja ke sini. Kalau negara diurus dengan cara begitu kayak repot juga. Bang. Nah, betul. Tapi kembali lagi, Bang. Abang bertanya pada saya nih. Iya. Saya punya teori seperti itu. Mungkin Abang tadi memiliki hal yang berbeda. Iya. Tapi yang saya lihat, Bang, saya tidak menemukan cara yang lain yang lebih ekstrim tapi menyembuhkan dibandingkan dengan cara itu tadi. Dan saya mengira bahwa kita memiliki milenial, Gen Z, dan nanti Gen Alpha, Bang. Iya. 10 tahun dari sekarang, Bang, kita ini akan jadi kakek-kakek yang di Iya. sudut dan hanya ngelihat WA grup keluarga, Bang. Betul. Kalau WA masih ada ya. Iya. Saya nggak kepikir nanti ini akan ada apa.
Tapi saya tetap merasa bahwa saya tidak melawan siapapun saat ini. Tadi Abang kan mengatakan bahwa saya pun tidak memiliki simpati dengan cara Mas Anies dulu, yang membiarkan kita, kan? Ayat dan mayat dulu itu. Tetapi kembali Bang, bahwa apa yang ada di kedepan ini adalah sesuatu yang saya hanya bisa memprediksi sampai titik di mana ini sepertinya memang harus ditiadakan. Karena itu semua kalau ditarik ke belakang Bang, itu adalah tentang bagaimana orang-orang mempergunakan oposisi ini tadi yang disematkan kepada Islam modern untuk membawa dan menyerang apapun yang sekarang ini ada Bang. Dan itu yang harus ditiadakan. Jadi mestinya Pak Prabowo gandengan saja. Gandeng, kalaupun ternyata dia ini nggak mau untuk seperti itu ya, bagaimana caranya? Karakternya sebagai perlawanan atau antitesis ini harus dibunuh Bang. Karena selama ini masyarakat mereka ini masih memiliki harap. Kalau Mas Ganjar itu sudah nggak akan bisa Bang. Karena Bu Mega pasti akan menimbang-nimbang pertimbangan anaknya. Dan saya tetap merasa bahwa sepertinya PDIP ini diambang perpecahan. Ya, ada analisa seperti itu. Betul, juga. betul. Tapi memasukkan Anies, ya boleh juga sih sebagai ini ya. Ini kan membuat sebagai diskursus politik ya, boleh lah. Agar Abang undang saya lagi terus ngobrol ini. tapi kayak sejauh ini belum ada yang berpikir. Tapi boleh ya, bisa juga. Tapi kalau misalnya tadi perbandingan Prabowo Jokowi, saya pikir nggak kenal lah Bang. Karena kan kita tahu misalnya rekam jejak Pak Prabowo selain masalah 99 itu 9899 itu, kayak dia tidak punya sesuatu yang seperti dilakukan Pak Anies. Betul. Ya, dan Pak Prabowo itu kan termasuk salah satu kingmaker kalau Abang bilang tadi. Betul. Dia mainkan Prabowo, Ahok, Jokowi dan lain-lain gitu. Dan sejauh ini saya belum melihat bahwa Anies itu menjadi kekuatan yang harus ditakuti sehingga perlu dirangkul. Iya, tapi saya yakin Bang, ini penonton dari 2029, 2034 ini kembali Bang ke konten ini nih hari ini nih, menyaksikan kita nih sekarang. Tuh kan, tulis komentar di bawah sini ya. Nanti kita lihat. Mungkin nanti pembuktiannya waktu Prabowo melakukan reshuffle gitu. Betul Bang, dan belum tentu Bang, belum tentu Mas Anies mau nanti. Tapi saya melihat bahwa upaya untuk mengajak beliau masuk ini adalah salah satu opsi yang harus digagas. Dan mungkin baru ada di channel ini selain di channel saya nih, ini disampaikan seperti ini secara terbuka ya. Betul. Begitu Bang. Saya juga kemarin ingin ngobrol sudah coba lewat orang-orangnya untuk menghadirkan Pak Anies di sini. Dekat pada rumahnya Bang. Iya di sini ya. Tetangga saya Bang di Lebak Bulus Bang. Iya. Jauh sih kalau urusan politik itu yang jauh bisa dekat bisa jauh. Oke Bang Denny, jadi apa closing statement Abang tentang pembahasan kita hari ini? Abang aja yang closing. Nah, tapi closingnya diambil dari kartunya Abang biar bareng-bareng. Oke, silakan Bang, ambil. Berapa kartu Bang? Satu aja Bang. Satu aja. Kita kocok-kocok. Iya. Oke. Ini Bang. The Seven of Swords. Ini kartu tentang, bisa diartikan pengkhianatan, tapi bisa diartikan dengan sebuah kepercayaan baru, di mana akhirnya kita itu harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi saya ingin memberitahukan kepada seluruh penonton dan pemirsa bahwa politik itu sejatinya adalah tentang perubahan itu sendiri, Bang. Jadi kalau ada frase kata yang mengatakan bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi di dalam politik, itu sejatinya ada. Dan tadi yang saya suarakan adalah hal yang paling tidak mungkin atau mustahil terjadi. Itu sangat mungkin untuk terjadi. Maka jangan terlalu menganggap serius mendukung seseorang sampai mati-matian, karena sejatinya apapun yang terjadi itu hanyalah sebuah upaya untuk mendapatkan kepentingan saat melakukan apa yang dia kira itu benar. Itu tadi Bang. Jadi Darko, pemirsa, terima kasih Bang. Sayang, terima kasih Bang. Sampai jumpa, nanti kita ngobrol lagi. Boleh. Ini isu politik makin banyak Bang. Tenang saja. Ngobrolin artis lagi, udah gak ada isu. Ini lebih real Bang. Ini lebih no setting, no gimmick Bang.
lebih bikin deg-degan. Yes. Adrenalinnya lebih kenceng nih. Kalau Dan ini ya Bang, harus nonton juga OTT ya kalau di sini. OTT ya. di sini kita punya 2 podcast Bang, special interview dan on the table. Gitu, Siap. Bang.